Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas Arsono, silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinggin, coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Sesuai mekanisme nanti. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan, ke-1 ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono? Ini
Kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami, Pak. Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri. Ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke satu. Pimpinan. Nggih? Interupsi. Silakan Pak D. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, pakai kalimat itu. Tapi pemahamannya bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, Jadi diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan ya. gimana? Jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja. Ya, ambil di sana di pasalnya tadi. Biar sesuai dengan regulasinya. Ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih? Kalimatnya disesuaikan. Pak Arsono mungkin sudah sempat membuka undang-undang. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota. Itu nggih yang saya tawarkan ini draft SK-nya. Nggih. Setuju. Nggih. Sudah Pak Izin. Jadi yang tadi diganti menyampaikan usulan. Nggih, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju? Setuju? Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo pada Kamis 17 Juli 2024. Gibran mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerja Balai Kota Solo. Berikut fakta unik di balik ruang kerja Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ruang kerja Gibran di Balai Kota Solo ternyata cukup menarik. Ada sejumlah hiasan dinding dan lukisan anak pertama Gibran yakni Jan Etes Sri Narendra.
Suami Selvi Ananda ini juga memiliki hobi mahal. Gibran mengoleksi sejumlah Lego minifigure hingga beer brick. Selain itu, Gibran juga mengoleksi Tamiya. Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri jabatan ke DPRD Surakarta pada Selasa lalu. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bakal menjadi pelaksana tugas Wali Kota Solo menggantikan Gibran. Meski tidak lagi berkantor di Balai Kota Solo, Gibran mengaku akan tetap ikut mengawal sejumlah PR yang masih tersisa. Adapun alasan Gibran mundur dari jabatannya karena ingin mempersiapkan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Diketahui selama 3 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak pernah mengambil gaji. Dia juga tidak pernah menggunakan fasilitas rumah dinas untuk keperluan pribadi. Silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Oke. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan putusan DPRD
yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas Arsono, silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Begitu ya Mas Ar. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinggin, coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Gitu ya Mas Har? Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat. Kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Sesuai mekanisme nanti. Tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan, ke-1 ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono? Ini kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan?
mengusulkan kalau kami, Pak. Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri, ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke-1. Pimpinan. Nggih, Erupsi. silakan Pak Di. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, pakai kalimat itu. Tapi pemahamannya bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi Kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, samakan Jadi aja. diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan, Ya, gimana? jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja, ya, ambil di sana di pasalnya tadi, biar sesuai dengan regulasinya, ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih? Kalimatnya Nggih. disesuaikan. Pak Arsono mungkin Nggih. sudah sempat Terima membuka kasih, undang-undang. pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota. Itu nggih yang saya tawarkan ini draft SK-nya. Nggih. Setuju. Nggih. Sudah Pak Ingin. Jadi yang tadi diganti menyampaikan usulan. Nggih, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju? Setuju? Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo pada Kamis 17 Juli 2024. Gibran mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerja Balai Kota Solo. Berikut fakta unik di balik ruang kerja Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ruang kerja Gibran di Balai Kota Solo ternyata cukup menarik. Ada sejumlah hiasan dinding dan lukisan anak pertama Gibran yakni Jan Etes Sri Narendra. Suami Selvi Ananda ini juga memiliki hobi mahal. Gibran mengoleksi sejumlah Lego minifigure hingga beer brick. Selain itu, Gibran juga mengoleksi Tamiya.
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri jabatan ke DPRD Surakarta pada Selasa lalu. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bakal menjadi pelaksana tugas Wali Kota Solo menggantikan Gibran. Meski tidak lagi berkantor di Balai Kota Solo, Gibran mengaku akan tetap ikut mengawal sejumlah PR yang masih tersisa. Adapun alasan Gibran mundur dari jabatannya karena ingin mempersiapkan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Diketahui selama 3 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak pernah mengambil gaji. Dia juga tidak pernah menggunakan fasilitas rumah dinas untuk keperluan pribadi. Silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Oke. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, itu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas Arsono, silakan. Interupsi.
Nggih. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin, coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Nggih. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat. Kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan. Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan ke-1 ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono. Ini kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami, Pak.
Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri. Ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke-1. Pimpinan. Nggih? Korupsi. Silakan Pak D. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, pakai kalimat itu. Tapi pemahamannya bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi Kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, Jadi diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan, ya. gimana? Jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja, ya, ambil di sana di pasalnya tadi, biar sesuai dengan regulasinya, ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih? Kalimatnya Nggih. disesuaikan. Pak Arsono mungkin Nggih. sudah sempat Terima membuka kasih, undang-undang. pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota. Itu nggih yang saya tawarkan ini draft SK-nya. Nggih. Setuju. Nggih. Sudah Pak Izin. Jadi yang tadi diganti menyampaikan usulan. Nggih, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju? Setuju? Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo pada Kamis 17 Juli 2024. Gibran mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerja Balai Kota Solo. Berikut fakta unik di balik ruang kerja Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ruang kerja Gibran di Balai Kota Solo ternyata cukup menarik. Ada sejumlah hiasan dinding dan lukisan anak pertama Gibran yakni Jan Etes Sri Narendra. Suami Selvi Ananda ini juga memiliki hobi mahal. Gibran mengoleksi sejumlah Lego minifigure hingga beer brick. Selain itu, Gibran juga mengoleksi Tamiya. Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri jabatan ke DPRD Surakarta pada Selasa lalu.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bakal menjadi pelaksana tugas Wali Kota Solo menggantikan Gibran. Meski tidak lagi berkantor di Balai Kota Solo, Gibran mengaku akan tetap ikut mengawal sejumlah PR yang masih tersisa. Adapun alasan Gibran mundur dari jabatannya karena ingin mempersiapkan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Diketahui selama 3 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak pernah mengambil gaji. Dia juga tidak pernah menggunakan fasilitas rumah dinas untuk keperluan pribadi. Silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Oke. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan putusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas Arsono, silakan. Interupsi. Terima kasih pimpinan.
Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinggin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Oke. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan ke-1 ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono. Ini kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami, Pak. Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri.
Ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke-1. Pimpinan. Nggih, Korupsi. silakan Pak Di. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, pakai kalimat itu. Tapi pemahamannya bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi Kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, samakan Jadi aja. diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan Ya, gimana? jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja. Ya, ambil di sana di pasalnya tadi. Biar sesuai dengan regulasinya. Ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih? Kalimatnya Nggih. disesuaikan. Pak Arsono mungkin Nggih. sudah sempat Terima membuka kasih, undang-undang. pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota. Itu nggih yang saya tawarkan ini draft SK-nya. Nggih. Setuju. Nggih. Sudah Pak Izin. Jadi yang tadi diganti menyampaikan usulan. Nggih, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju? Setuju? Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo pada Kamis 17 Juli 2024. Gibran mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerja Balai Kota Solo. Berikut fakta unik di balik ruang kerja Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ruang kerja Gibran di Balai Kota Solo ternyata cukup menarik. Ada sejumlah hiasan dinding dan lukisan anak pertama Gibran yakni Jan Etes Sri Narendra. Suami Selvi Ananda ini juga memiliki hobi mahal. Gibran mengoleksi sejumlah Lego minifigure hingga beer brick. Selain itu, Gibran juga mengoleksi Tamiya. Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri jabatan ke DPRD Surakarta pada Selasa lalu.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bakal menjadi pelaksana tugas Wali Kota Solo menggantikan Gibran. Meski tidak lagi berkantor di Balai Kota Solo, Gibran mengaku akan tetap ikut mengawal sejumlah PR yang masih tersisa. Adapun alasan Gibran mundur dari jabatannya karena ingin mempersiapkan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Diketahui selama 3 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak pernah mengambil gaji. Dia juga tidak pernah menggunakan fasilitas rumah dinas untuk keperluan pribadi. Silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan putusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas Arsono, silakan. Interupsi. Terima kasih pimpinan.
Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin, coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Oke. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti. Tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan ke-1 ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono. Ini kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami, Pak. Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri.
Ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke-1. Pimpinan. Nggih, Korupsi. silakan Pak D. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, pakai kalimat itu. Tapi pemahamannya bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi Kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, samakan Jadi aja. diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan Ya, gimana? jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja, ya, ambil di sana di pasalnya tadi, biar sesuai dengan regulasinya, ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih. Kalimatnya Nggih. disesuaikan. Pak Arsono mungkin Nggih. sudah sempat Terima membuka kasih, undang-undang. pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota. Itu nggih yang saya tawarkan ini draft SK-nya. Nggih. Setuju. Nggih. Sudah Pak Izin. Jadi yang tadi diganti menyampaikan usulan. Nggih, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju? Setuju? Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo pada Kamis 17 Juli 2024. Gibran mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerja Balai Kota Solo. Berikut fakta unik di balik ruang kerja Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ruang kerja Gibran di Balai Kota Solo ternyata cukup menarik. Ada sejumlah hiasan dinding dan lukisan anak pertama Gibran yakni Jan Etes Sri Narendra. Suami Selvi Ananda ini juga memiliki hobi mahal. Gibran mengoleksi sejumlah Lego minifigure hingga beer brick. Selain itu, Gibran juga mengoleksi Tamiya. Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri jabatan ke DPRD Surakarta pada Selasa lalu.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bakal menjadi pelaksana tugas Wali Kota Solo menggantikan Gibran. Meski tidak lagi berkantor di Balai Kota Solo, Gibran mengaku akan tetap ikut mengawal sejumlah PR yang masih tersisa. Adapun alasan Gibran mundur dari jabatannya karena ingin mempersiapkan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Diketahui selama 3 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak pernah mengambil gaji. Dia juga tidak pernah menggunakan fasilitas rumah dinas untuk keperluan pribadi. Silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Ar. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Oke. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan putusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas Arsono, silakan. Interupsi. Terima kasih pimpinan.
Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan ke-1 ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono. Ini kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami, Pak. Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri.
Ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke-1. Pimpinan. Nggih, Korupsi. silakan Pak D. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, pakai kalimat itu. Tapi pemahamannya bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi Kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, samakan Jadi aja. diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan Ya, gimana? jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja. Ya, ambil di sana di pasalnya tadi. Biar sesuai dengan regulasinya. Ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih? Kalimatnya Nggih. disesuaikan. Pak Arsono mungkin Nggih. sudah sempat Terima membuka kasih, undang-undang. pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota. Itu nggih yang saya tawarkan ini draft SK-nya. Nggih. Setuju. Nggih. Sudah Pak Izin. Jadi yang tadi diganti menyampaikan usulan. Nggih, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju? Setuju? Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo pada Kamis 17 Juli 2024. Gibran mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerja Balai Kota Solo. Berikut fakta unik di balik ruang kerja Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ruang kerja Gibran di Balai Kota Solo ternyata cukup menarik. Ada sejumlah hiasan dinding dan lukisan anak pertama Gibran yakni Jan Etes Sri Narendra. Suami Selvi Ananda ini juga memiliki hobi mahal. Gibran mengoleksi sejumlah Lego minifigure hingga beer brick. Selain itu, Gibran juga mengoleksi Tamiya. Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri jabatan ke DPRD Surakarta pada Selasa lalu.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bakal menjadi pelaksana tugas Wali Kota Solo menggantikan Gibran. Meski tidak lagi berkantor di Balai Kota Solo, Gibran mengaku akan tetap ikut mengawal sejumlah PR yang masih tersisa. Adapun alasan Gibran mundur dari jabatannya karena ingin mempersiapkan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Diketahui selama 3 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak pernah mengambil gaji. Dia juga tidak pernah menggunakan fasilitas rumah dinas untuk keperluan pribadi. Silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas Arsono, silakan. Interupsi. Terima kasih pimpinan.
Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinggin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Gitu ya Mas Har? Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan ke-1 ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono. Ini kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami, Pak. Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri.
Ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke-1. Pimpinan. Nggih? Korupsi. Silakan Pak D. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, Pak, bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, Jadi diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan, ya. gimana? Jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja, ya, ambil di sana di pasalnya tadi, biar sesuai dengan regulasinya, ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih? Kalimatnya Nggih. disesuaikan. Pak Arsono mungkin Nggih. sudah sempat Terima membuka kasih, undang-undang. pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota. Itu nggih yang saya tawarkan ini draft SK-nya. Nggih. Setuju. Nggih. Sudah Pak Injin. Jadi yang tadi diganti menyampaikan usulan. Nggih, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju? Setuju? Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo pada Kamis 17 Juli 2024. Gibran mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerja Balai Kota Solo. Berikut fakta unik di balik ruang kerja Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ruang kerja Gibran di Balai Kota Solo ternyata cukup menarik. Ada sejumlah hiasan dinding dan lukisan anak pertama Gibran yakni Jan Etes Sri Narendra. Suami Selvi Ananda ini juga memiliki hobi mahal. Gibran mengoleksi sejumlah Lego minifigure hingga beer brick. Selain itu, Gibran juga mengoleksi Tamiya.
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri jabatan ke DPRD Surakarta pada Selasa lalu. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bakal menjadi pelaksana tugas Wali Kota Solo menggantikan Gibran. Meski tidak lagi berkantor di Balai Kota Solo, Gibran mengaku akan tetap ikut mengawal sejumlah PR yang masih tersisa. Adapun alasan Gibran mundur dari jabatannya karena ingin mempersiapkan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Diketahui selama 3 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak pernah mengambil gaji. Dia juga tidak pernah menggunakan fasilitas rumah dinas untuk keperluan pribadi. Silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Oke. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas
Arsono, silakan. interupsi. Nggih. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Begitu ya Mas Ar. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kinggin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Nggih. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat. Kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan. Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan kesatu ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono. Ini kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami, Pak.
Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri. Ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke-1. Pimpinan. Nggih? Korupsi. Silakan Pak Di. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, pakai kalimat itu. Tapi pemahamannya bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, Jadi diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan, ya. gimana? Jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja, ya, ambil di sana di pasalnya tadi, biar sesuai dengan regulasinya, ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih? Kalimatnya Nggih. disesuaikan. Pak Arsono mungkin Nggih. sudah sempat Terima membuka kasih, undang-undang. pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota. Itu nggih yang saya tawarkan ini draft SK-nya. Nggih. Setuju. Nggih. Sudah Pak Injin. Jadi yang tadi diganti menyampaikan usulan. Nggih, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Setuju? Setuju? Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi mundur sebagai Wali Kota Solo pada Kamis 17 Juli 2024. Gibran mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerja Balai Kota Solo. Berikut fakta unik di balik ruang kerja Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ruang kerja Gibran di Balai Kota Solo ternyata cukup menarik. Ada sejumlah hiasan dinding dan lukisan anak pertama Gibran yakni Jan Etes Sri Narendra. Suami Selvi Ananda ini juga memiliki hobi mahal. Gibran mengoleksi sejumlah Lego minifigure hingga beer brick. Selain itu, Gibran juga mengoleksi Tamiya.
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri jabatan ke DPRD Surakarta pada Selasa lalu. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa bakal menjadi pelaksana tugas Wali Kota Solo menggantikan Gibran. Meski tidak lagi berkantor di Balai Kota Solo, Gibran mengaku akan tetap ikut mengawal sejumlah PR yang masih tersisa. Adapun alasan Gibran mundur dari jabatannya karena ingin mempersiapkan pelantikan sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Diketahui selama 3 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku tidak pernah mengambil gaji. Dia juga tidak pernah menggunakan fasilitas rumah dinas untuk keperluan pribadi. Silakan. Interupsi. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Har. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, gitu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Interupsi pimpinan. Mas Arsono, silakan. Interupsi.
Nggih. Ye. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian di Tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan, ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Ya, begitu ya Mas Ar. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setwan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya Mas, draft SK yang dibacakan. Tapi sepakat. Kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin coba di draft SK itu apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja. Nggih. Itu ya Mas Har. Jadi gini pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari Saudara Wali Kota. Sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan permohonan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat, kan? Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan, karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak, itu kan? Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Iya, sesuai mekanisme nanti tugas kita meneruskan. Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Saya kira substansi seperti itu, Pak Ketua. Terima kasih. Jadi kita coba bisa ditampilkan di slide. Ditampilkan di slide draft SK. Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Setwan. Operator. Jadi di klausul memutuskan, menetapkan ke-1 ini tadi ada bahasa menyetujui pengunduran diri. Nah ini otomatis langsung diganti saja, begitu ya Pak Arsono. Ini kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami, Pak.
Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri. Ini diganti menindaklanjuti. Menindaklanjuti ya, bisa? Atau meneruskan? Ini sing ahli hukum niki sing kula. Mas Har, ada usulan konkret? Hanya di diktum di klausur memutuskan yang ada kata menyetujui tadi. Yang ke-1. Pimpinan. Nggih, Interupsi. silakan Pak Di. Jadi kalimatnya yang tepat di peraturan kan ada itu, pakai kalimat itu. Tapi pemahamannya bahwa wali kota mengundurkan diri itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi kalimatnya ada itu, sehingga pimpinan dewan meneruskan kepada presiden lewat gubernur. Jadi Kalau kan itu disamakan dengan diktum kedua. ya, samakan Jadi aja. diktum kedua itu menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya bla bla bla. Jadi misalnya tadi menyetujui diganti menyampaikan usulan Ya, gimana? jadi di Undang-Undang 23 2014 kan jelas, ambil di sana saja, ya, ambil di sana di pasalnya tadi, biar sesuai dengan regulasinya, ya. Berarti tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi disesuaikan dengan undang-undang. Saya kira begitu. Gitu nggih? Kalimatnya Nggih. disesuaikan. Pak Arsono mungkin Nggih. sudah sempat Terima membuka kasih, undang-undang. pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kalau kita mau menganalogikan pasal 147 yang mengatur tentang usulan wakil wali kota menjadi wali kota, itu kalimatnya adalah seperti ini. Pasal 147 Tatip nomor 1 tahun 2024 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil wali kota menjadi wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di sini istilahnya adalah menyampaikan usulan pemberhentian wali kota Surakarta kepada Mendagri melalui gubernur. Jadi istilahnya adalah menyampaikan usulan pengunduran diri. Ini yang ditatip kalau kita mau menganalogikan proses wakil wali kota menjadi wali kota. Terima kasih. Ya, berarti kata menyetujui kita ganti menjadi menyampaikan usulan pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wali kota dan seterusnya. Begitu nggih, Mas? Di diktum ketiga juga sudah memakai bahasa seperti itu. Jadi menyampaikan usulan pengangkatan wakil wali kota dan seterusnya. Begitu nggih? Terima kasih, bisa diterima semua? Nggih, matur nuwun. Terus ini tetap saya tawarkan kaitannya SK. Tidak dalam rangka kita memutuskan pengunduran diri atau pengusulan wakil wali kota menjadi